Video game single player biasanya selesai gitu aja kalau ceritanya udah tamat. Tapi nggak sedikit developer yang bikin ekspansi buat memperluas dunianya. Terkadang, developer game bikin ekspansi ini bisa setara game baru. Dalam video kali ini, Gamer Bong udah ngumpulin 10 ekspansi video game yang berasa seperti game baru. Penasaran? Mari kita mulai videonya. Mari kita mulai dengan Assassin's Creed Odyssey: The Fate of Atlantis. Do you wish to become a god? Ini adalah salah satu ekspansi yang menurut saya paling bagus yang pernah dirilis Ubisoft di Odyssey. Soalnya ekspansi yang pertama tuh nggak begitu menarik sama sekali. Begitu masuk cerita di Fate of Atlantis, jatuhnya jadi keren banget. Di ekspansi ini, kalian bakal dijebloskan ke area baru. Di sini, kalian akan bertemu Isu bernama Alethea yang mengatakan bahwa kalian adalah seorang kiper. Kalian juga diberi sebuah tongkat yang menyimpan kekuatan magis sebagai kunci cerita dari ekspansi ini. Tugas kalian di ekspansi ini tuh buat ngambil kekuatan yang bersemayam di area 3 dewa dan dewi, Persephone, Hades, dan Poseidon. Nah, 3 dewa dan dewi ini bersemayam di 3 area, yakni Elysium atau surga, Underworld atau neraka, dan Atlantis. Area ini beda-beda dan eksplorasinya berasa kayak game baru di setiap areanya. Soalnya kalian bakal nikmatin banyak hal di sini selain cerita utama, yakni side quest dan rahasia yang lumayan banyak di setiap areanya. Atlantis demands judgment. Lanjut yuk ke Uncharted: The Lost Legacy. Last known resting place of the Tusk of Ganesh. I don't like it. Nah, kalau ekspansi yang satu ini masuknya jadi standalone expansion. Artinya, kalian nggak perlu beli game aslinya dan cuma beli ekspansi game ini aja buat maininnya. Seenggaknya itulah yang bisa kalian lakukan di PlayStation dulu. Soalnya setelah game ini dirilis ke PC dan PS5, PlayStation maksa kita buat beli 2 gamenya dalam sebuah bundle berjudul Uncharted Legacy of Thieves. Ekspansi ini nyeritain kisah setelah Uncharted 4, di mana kalian akan memainkan teman Nathan Drake, yakni Chloe Fraser bersama Nadine Ross. Tugas kalian adalah mencari harta karun bernama Tusk of Ganesh di wilayah barat India. Gameplaynya kurang lebih sama sih kayak Uncharted 4, tapi ceritanya beneran sepaket kayak game baru. Kalian tetap bisa mengeksplorasi ke beberapa area sambil menikmati cutscene sinematik yang keren banget. Berbeda dari Uncharted 4, game ini lebih fokus ke eksplorasi dan puzzle di dunia semi-open world-nya yang menarik. Puzzle game ini tuh nggak begitu rumit, tapi tetap bisa bikin kalian garuk kepala buat mecahinnya. Uncharted: The Lost Legacy juga berikan pengalaman stealth yang lebih asyik dengan pengenalan senjata silenced pistol. Sayangnya meskipun berasa kayak game baru, game ini tuh terlalu Uncharted 4. Beberapa hal di game ini tuh emang ngasih tambahan yang menarik. Salah satunya adalah cerita yang lebih personal ke Chloe dan Nadine, namun nggak detail banget kayak Uncharted 4. Tapi begitu kita ngomongin basic gameplay, nggak ada bedanya sama Uncharted 4. Artinya, nggak ada trik gameplay yang begitu signifikan bikin gamenya beda banget. Selanjutnya adalah Command & Conquer: Red Alert 2 Yuri's Revenge. Anak warnet zaman dulu khususnya di Indonesia nggak asing banget lah ya sama game yang satu ini. Game buatan Westwood Studios ini adalah salah satu game strategi yang paling populer nggak cuma di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Dengan ekspansi Yuri's Revenge yang lebih lengkap, game ini berasa game baru. Soalnya ekspansi ini nambahin faksi baru namanya Yuri. Di game ini diceritain kalau Yuri ternyata cabut dari Soviet kemudian bikin faksi baru. Karena dia sudah nggak sepaham lagi sama pikiran dan visi dari Soviet. Yuri akan menggunakan kekuatan pengontrol pikirannya buat melawan musuh, sambil memperbudak anggota faksinya buat nyari duit. Faksi ini juga punya UFO buat ngelawan semua musuh di udara, termasuk tank pengontrol yang akan mengubah tank musuh jadi milikmu dan kamu kendalikan. Ya mirip Wololo di Age of Empire lah, tapi lebih modern. Lanjut nih ke Fallout 4: The Far Harbor. This is our fight. Kalau Fallout 4 itu nyeritain soal gimana dunia setelah kiamat nuklir, ekspansi yang satu ini bikin tone gamenya jadi lebih creepy ya.
Di sini kalian akan diajak buat ngejelajahin area baru namanya Maine yang dibuat berdasarkan area asli yakni Bar Harbor di Amerika Serikat. Kalian akan bekerja bersama Valentine Detective Agency buat nyari anak gadis yang hilang. Ekspansi ini punya banyak konten baru mulai dari 3 faksi yang berbeda sampai mekanik kabut yang berhubungan kental banget sama cerita di game ini. Berbeda dari ekspansi Fallout sebelumnya, Bar Harbor lebih condong ke cerita naratif. Ada 3 ending berbeda di ekspansi ini dan beberapa elemen menarik yang dibuat lebih baik dari cerita utamanya. So far, ekspansi ini bisa ngasih kalian pengalaman bermain sekitar 20 jam permainan. Careful. This could get out of hand real fast. Di nomor 6 ada BioShock Infinite Burial at Sea. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. BioShock Infinite punya cerita yang sangat epik dengan twist yang menarik. Kisah yang dibalut dengan kemasan happy tapi aslinya dark ini secara garis besar ceritakan hubungan bapak dan anak. Dan ceritanya bakal makin keren setelah kalian mainin ekspansi gamenya, judulnya Burial at Sea. Ekspansi ini menurut saya jadi salah satu penutup yang manis ya buat cerita BioShock Infinite. Di sini kalian bakal mainin protagonis gamenya, Booker DeWitt. Terus ngelihat waktu alternatif di mana Rapture itu masih belum sekacau seri pertama BioShock. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu, game ini tuh prequel dari cerita BioShock. Jadi ceritanya jauh sebelum protagonis BioShock, yakni Jack, muncul. Nah, balik lagi nih ke ekspansi. Di ekspansi ini, kalian nggak cuman main dengan kisah yang baru, tapi juga bakal ngeliat Elizabeth versi dewasa. Ekspansi ini tuh punya 2 episode, di mana di episode kedua, kalian bakal mainin Elizabeth. Elizabeth bakal bisa nembak pakai crossbow dan menjalani kehidupannya di waktu alternatif. Tapi saya nggak mau ceritain lebih detail ya, soalnya bakal spoiler. Jadi nikmati sendiri aja ya. Spinning round and round. I give you a choice. Work for me or die with happiness. Selanjutnya adalah ekspansi Grand Theft Auto 4 The Ballad of Gay Tony. Beda sama game sebelumnya yang sudah dibahas, ekspansi yang ini agak aneh emang judulnya. Tapi ya, sesuai judulnya sih, ekspansi ini lebih punya konten absurd yang mirip-mirip keabsurdan konten GTA San Andreas. The Ballad of Gay Tony bakal bawamu buat mainin Luis Fernando Lopez, seorang bodyguard dari teman baiknya, Anthony Prince, atau lebih dikenal sebagai Gay Tony. Dan ya, sesuai namanya, Gay Tony adalah seorang penyuka sesama jenis. Di ekspansi cerita ini, kalian bakal ngurusin Gay Tony buat menyelesaikan masalahnya dia. Dari masalah obat-obatan terlarang, hutang, sampai masalah pribadi dengan kelompok mafia. The Ballad of Gay Tony adalah ekspansi yang luas banget dari segi cerita yang bikin gamenya terasa baru. Ya samalah sebenarnya dengan ekspansi sebelum ini, yakni The Lost and the Damned yang lebih serius. Ekspansi ini ngelengkapin GTA 4 sebagai sebuah video game yang jadi salah satu seri GTA itu sendiri ya. Soalnya biasanya GTA tuh lengkap, nggak cuman candaan dewasa dan cerita serius aja, tapi juga punya konten absurd yang bisa bikin ketawa atau ya minimal senyum lah. Dan The Ballad of Gay Tony ini jadi salah satu yang melengkapinya. You are this town. Lanjut lagi nih ke Borderlands 2 Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Play the game. The world is on the brink of going. Balik lagi nih ke game shooter tapi sebenarnya game RPG. Ya sama kayak Fallout lah ya. Borderlands 2 sebenarnya punya banyak DLC dan ekspansi, tapi ya yang paling beda adalah Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Sama kayak Uncharted The Lost Legacy, ekspansi ini adalah standalone expansion. Jadi kalian nggak perlu beli Borderlands 2 buat mainin ekspansi ini. Ekspansi ini gampangnya sih ngetawain dan parodiin game RPG itu sendiri, tapi dibungkus dengan style Dungeons and Dragons dan humor ala Borderlands. Di sini, Tiny Tina adalah game masternya, sementara kalian adalah playernya. Meskipun di satu sisi kalian tetap melakukan permainan Borderlands seperti biasa, namun di sisi lain, kalian tuh akan ngehajar musuh baru dan mengeksplorasi area baru sesuai keinginan Tiny Tina. Yang menarik dari game ini jelas ceritanya dong. Yang menariknya, justru dalam beberapa poin, humornya malah lebih lucu dibanding cerita game utamanya. Next ada The Witcher 3 Blood and Wine. Kalian udah namatin cerita utama The Witcher 3 yang keren itu? Nggak ada salahnya dong mainin ekspansi terakhirnya, Blood and Wine.
Sebenarnya saya bingung harus masukin Hearts of Stone atau Blood and Wine, soalnya keduanya sama-sama bagus. Tapi pada akhirnya saya memilih Blood and Wine karena jadi salah satu yang paling berkesan. Kalau kalian demen Hearts of Stone yang lebih linear ceritanya, maka saya lebih demen Blood and Wine. Ekspansi ini ngasih cerita baru buat Geralt untuk ngejelajahin area baru yakni Tucson, sebuah area yang jadi kampung halaman minuman memabukkan kalau diminum banyak-banyak, wine. Di sini, Geralt dikontrak oleh Anna Henrietta, pimpinan dari Tucson. Geralt diminta buat nyelidikin misteri kematian kesatria Tucson dan menghabisi monster yang menjadi penyebabnya. Tucson ini gede banget. Ia bisa setara dengan 2 area di The Witcher lainnya, Velen dan Novigrad. Nggak cuma ngasih area baru aja, di sini CD Projekt Red menambah banyak hal seperti mutation baru, senjata baru, sampai lebih dari 20 monster baru. Gameplaynya juga panjang banget, lebih dari 20 jam buat ceritanya aja. Karena ini ekspansi terakhir, CD Projekt Red juga ngasih tanda berakhirnya petualangan Geralt di sini. Soalnya ceritanya bakal lanjut dari cerita utama dan semua keputusanmu bakal ngasih ending yang manis di ekspansi ini. Iya, termasuk siapa yang kamu romance di cerita utamanya. Selanjutnya adalah Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Johnny, I'm dying. Meskipun dulu awalnya rilis dengan fitur yang ampas banget, CD Projekt Red memastikan versi 2.0 Cyberpunk 2077 jadi jauh lebih baik sesuai janji mereka. Perbaikan gratis secara total ini dibarengi dengan perilisan ekspansi satu-satunya, Phantom Liberty. Ekspansi ini nyeritain V buat ngehentiin biochip bernama The Relic buatan Arasaka bersama Johnny Silverhand. Nggak cuman ngasih cerita baru, ekspansi ini juga ngasih area baru bernama Dogtown buat dieksplorasi. Ini belum termasuk side quest, cerita baru, sampai fasilitas kota baru yang udah diminta banyak fans. Ya bener banget, kereta api, atau mereka nyebutnya metro system. Level maksimalmu juga ditambah sampai level 60. Sampai yang paling unik adalah perang pakai mobil. Iya, mobilmu bisa dipasangin senjata buat perang. Jadi kayak Vigilante atau Twisted Metal gitu. Sama kayak ekspansi The Witcher 3, Phantom Liberty juga nyambung sama cerita utama gamenya. Soalnya semua pilihanmu bakal nyambung dengan ending cerita utama dari gamenya, dengan ending baru yang bisa kamu buka sendiri. Dan yang terakhir adalah Elden Ring Shadow of the Earth 3. Ini nih, ekspansi yang bikin orang yang udah skill issue, tambah skill issue. Selain nambah cerita dan area baru, ekspansi ini punya tingkat kesulitan yang jauh lebih sulit dari biasanya. Bahkan, para veteran Dark Souls bisa kesulitan ngalahin bos baru di game ini. Seperti biasa, ekspansi ini nggak ngejelasin ceritanya. Tapi yang jelas buat ngelanjutin cerita ke ekspansi game ini, kalian harus nemuin jalannya sendiri. Soalnya ekspansi ini nggak bisa diakses kalau kalian nggak nemu jalannya. Ekspansi ini adalah ekspansi terbesar yang pernah dibuat oleh From Software. Areanya dibikin detail banget dari ujung ke ujung. Dan rasanya tiap dieksplorasi bakal berasa beda banget. Beberapa area punya banyak sekali penempatan musuh yang nyebelin dan jebakan yang nggak terduga sama sekali. Saking detailnya, area dungeon sampingan aja dibikin kayak dungeon baru. Dan ya, DLC ini emang dibikin sebagai konten endgame yang nggak kalah luas dan megahnya dari game utamanya. So itulah guys, 10 ekspansi video game yang berasa seperti game baru. Kalian udah mainin yang mana aja nih? Seperti biasa, kalian bisa subscribe untuk konten kayak gini atau donasi jika berkenan. Terima kasih juga buat yang udah ikut berdonasi, full respect buat kalian. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.